Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Saya doakan semoga hari ini dan ke depan kita selalu diberikan kesehatan, selalu diberikan kemudahan dalam segala urusan kita masing-masing. Dan saya ucapkan terima kasih banyak kepada para teman-teman yang sudah mendukung dan sudah mensupport. Semoga channel ini kedepannya bisa semakin lebih berkembang dan bisa bermanfaat. Video-video yang sudah saya upload bermanfaat bagi orang banyak, bermanfaat untuk teman-teman pemula, dan bermanfaat khususnya untuk diri saya pribadi. Oke, untuk kali ini saya akan mengulas dan saya akan membahas terkait dengan analisa dari sebuah perintah. Seperti yang sudah di video-video sebelumnya saya katakan bahwa sebuah perintah itu lahir dari support dan resisten. Ya. Ketika tren berjalan turun membentuk formasi seller, itu permulaan diawali dari sebuah perintah yaitu resisten, di mana resisten ini memerintah dan dengan sempurna dikerjakan oleh candle seller. Begitupun sebaliknya, ketika sebuah harga lahir, kedua buyer dan seller bertemu, itu membentuk sebuah support, maka ini adalah sebuah perintah, dan perintah itu yang menjalankan adalah buyer. Ketika buyer yang menjalankan adalah buyer kekuatan, maka harga akan diteruskan untuk naik. Tapi ketika buyer perlemahan, seller itu akan muncul. Tetapi ketika seller muncul, sellernya perlemahan, maka buyer pun akan hadir kembali. Ya, poin dasarnya seperti itu. Oke, saya jelaskan kenapa saya open posisi di sini selama 3 menit. Tren baru saja mengalami penurunan. Ya, kalau kita besarkan lagi seperti ini, harga dibuka di periode ini, dibuka dari sini, close price di sini. Artinya dalam periode 5 menit ini, ya, satu candle di 5 menit itu menghasilkan candle merah seperti ini. Ya, bawahnya tanpa sumbu. Ya, bawahnya tanpa sumbu. Di jam 7.40. Ya, bisa dipahami ya. Jadi harga dibuka di sini, close price di sini. Jadi harga itu dia itu berhenti di sini menjadi candle merah sumbunya atas panjang. Coba kita lihat di tempat 5 menit 7.40. Nah, ini candlenya. Ya. Dan ketika di periode selanjutnya saya melihat harga dibuka di sini, dia turun ke bawah, terus dia naik, ditutup di sini. Hampir sejajar ya, hampir sejajar. Saya melihat di sini adalah candle doji, candle pembatalan harga untuk turun. Dan dia saya lihat di sini sejajar dengan apa? Dengan sebuah support. Mana supportnya? Ini supportnya. Nah, dari situ saya sudah bisa menganalisa bahwa harga itu akan naik karena support ini adalah perintah dan yang menjalankan di sini adalah sebuah candle buyer kekuatan. Dan di 5 menitnya menghasilkan candle penolakan harga, rejeksi yang cukup panjang ya di area support. Jadi sebuah perintah seperti halnya resisten ini sudah tertembus ya. Ini benteng. Yang tadinya perintah sekarang menjadi benteng tapi sudah tertembus. Harga akan retrace dan dia akan naik kembali karena tren lagi kuat naik ya. Tapi di 5 menitnya belum menembus resisten. Itu sangat-sangat berbahaya ya, sangat-sangat berbahaya. Jadi tunggu dulu dia ngebreak resisten di area 5 menitnya baru kita open posisi buy. Yang kita cari di 1 menit adalah sebuah dukungan apa? Dukungan support. Ya. Dukungan support. Jadi perintah ini akan menghasilkan candle-candle hijau, candle-candle buyer. Dia akan melanjutkan naik tapi
dia hanya bisa close di area penawaran di sini. Artinya dia butuh kekuatan yang lebih, dukungan lebih untuk naik ke atas. Dukungannya apa? Support lagi yang memerintah kenaikan. Itulah sebuah perintah. Tapi resikonya di sini akan lahir sebuah resisten, perintahnya penurunan. Ketika resisten ini dikerjakan oleh candle merah sebuah kekuatan, maka seller akan muncul dan akan membentuk pola lagi, pola penurunan. Ya. Bisa dipahami ya teman-teman. Saya akan open posisi sell di sini 1 menit. Ini hanya untuk memastikan bahwa harga seller itu kuat apa tidaknya ya. Untuk memastikan bahwa harga seller itu kuat atau tidaknya. Tapi yang jelas tren lagi menuju kenaikan ya. Di time frame 5 menitnya ada sebuah rejeksi yang cukup panjang ya. Sebuah rejeksi yang cukup panjang. Di sini lahir support lagi. Ini support. Ini harga akan naik. Harga akan menuju sebuah kenaikan. Saya akan open posisi di sini sampai akhir periode ya. Sampai akhir periode. Kenapa Bang open posisi di situ selama akhir periode? Karena di sini support ini tidak bisa saling menembus ini, dan ini berhenti di area support. Artinya support ini belum bisa tertembus, apalagi ini, ya. Makanya saya lihat bahwa harga itu akan naik. Ada helikopter lewat ya, jadi berisik banget. Jadi gitu ya teman-teman. Ketika sebuah perintah lahir, yang kita fokuskan adalah buyer, bagaimana keadaannya. Terus di area-area seperti ini, apakah ada sebuah penolakan atau tidak yang berbentuk apa? Sumbu. Ya. Ketika buyer semakin lemah, maka seller akan wujud. Ketika seller wujud tapi dia lemah, maka buyer pun akan wujud. Ya. Berbolak-balik seperti itu. Tapi kita sudah mengantongin ini resisten sudah tertembus. Dia akan naik lebih tinggi lagi, tapi dia akan melahirkan suatu dukungan lagi. Tapi resikonya di sini akan lahir resisten, perintahnya penurunan, ya. Ketika si seller ini lemah dan bisa dikatakan apalagi dia berhenti di area support, maka harga akan diakuisisi lagi oleh si buyer, ya. Akan diakuisisi lagi oleh si buyer. Benar sekali, di sini harga akan naik ya. Saya open posisi lagi di sini. Ini bukti rejeksi ya, bukti rejeksi. Tapi ini juga sebuah penawaran ya, yang pernah ditawar oleh buyer. Tapi di area resisten dia belum mampu. Tapi saya lihat ini adalah sumbu di 5 menitnya. Jadi penawaran ini akan dicari lagi, ya. Resisten ini adalah sebuah sumbu di 5 menit. Artinya ini tidak terlalu kuat. Ya. Dia akan naik berdasarkan penawaran ini, ya. Berdasarkan penawaran ini. Nah, makanya saya open posisi buy lagi. Bisa dipahami ya, teman-teman. Kita lihat saja apakah sampai akhir periode dia akan melahirkan sebuah candle hijau lagi menembus resisten ini. Ketika tertembus berarti kita akan follow the trend kembali, ya. Berdasarkan perintah-perintah inilah yang melahirkan candle-candle seller lemah, candle-candle buyer kekuatan, ya. Saya selalu mengulangi, ketika bayarnya lemah, seller akan muncul. Ketika sellernya lemah, buyer pun akan muncul, ya. Ini resisten, makanya dia di sini ada penolakan-penolakan. Tapi ini akan kuat. Kuat apa? Untuk naik, ya.
Kita lihat saja dia akan menjadi candle apa. Kita lihat 5 menitnya bagaimana. 5 menitnya pun resisten ini sudah tertembus ya. Hanya butuh sebuah dukungan daripada buyer kekuatan. Ya, bisa dimengerti ya teman-teman ya. Jadi saya itu lebih dominan ketika saya menganalisa dari lahirnya support resisten, yang membuktikan bahwa support resisten itu adalah sebuah perintah. Nah, terus ketika perintah lahir, saya akan fokus siapa yang menjalankan perintah tersebut, bagaimana keadaannya, terus secara resisten sebelumnya itu bagaimana, apa sudah tertembus. Seperti yang saya katakan nih, ini tidak kuat ya, karena ini sumbu di area 5 menitnya ya. Dan di sini lahir support. Di sini ada bukti rejeksi yang sangat ketara banget ya, Makanya tren dia itu naik. Ya, bisa dipahami ya teman-teman. Awal mula permulaan perintah itu dari sini, ya. Permulaan perintah dari sini. Menembus ini. Ketika menembus ini artinya buyer itu kuat, tapi ini candle semua perlemahan, dia akan retrace dulu, terus dia akan mencari pendukung, terus dia naik kembali, ya. Polanya seperti itu akan terulang dan akan selalu berulang. Ya, bisa dipahami ya teman-teman. Tuh, 5 menitnya dia sudah di area penawaran ini, ya. Sudah berada di area penawaran itu. Resisten sudah tertembus. Artinya analisa pertama bahwa buyer itu kuat ya secara teknikalnya. Tapi ketika dia ingin naik lagi, dia akan membutuhkan sebuah dukungan kembali. Dukungannya apa? Lahir support. Resikonya apa? Resikonya lahir resisten. Ketika lahir resisten yang menjalankan kok seller kekuatan, maka harga akan turun kembali sampai di apa? Sampai di batas titik penolakan. Batasnya mana? Ya support, bisa resisten. Artinya resist become support dia nantinya, ataupun di area supportnya nantinya ya. Polanya seperti itu ya teman-teman. Polanya seperti itu. Ketika di sini menjadi candle merah, terus di sini menjadi candle hijau, maka itu adalah momen apa? Momen FTT ya. Perintah ini sudah sangat-sangat sudah sangat-sangat meyakinkan ya untuk kita akan kembali ke uptrend. Karena apa? Resisten ini, perintah ini bisa menembus Menembus ini resisten. Ya. Perintah daripada ini sangat kuat. Karena apa? Bisa menembus resisten sini. Ya. Dan ini tidak bisa saling menembus support-supportnya. Bisa dipahami ya, teman-teman. Lahir resisten lagi. Apakah di sini akan menjadi follow the trend? FTT kembali? Kita lihat saja. Saya akan open posisi buy sampai akhir periode ya. Karena saya yakin itu akan menjadi sebuah candle koreksi. Tapi ketika dia menjadi candle seller di sini, ya sudah. Artinya ini adalah perintah memang yang menjalankan seller. Ya, yang menjalankan seller. Tapi kalau ini dia tertembus resistance ini, ya udah FTT kembali ya untuk para teman-teman pemula. Jadi fokuskan kepada FTT. Nah, itu cara saya menganalisa dari sebuah perintah ya, sebuah perintah. Jadi perintah itu sifatnya mutlak. Informasi daripada candle ini itu bisa bisa melahirkan sebuah sumbu, bisa juga melahirkan sebuah body ya. Yang saya fokuskan itu memang lahirnya sebuah perintah. Simple saja, perintah itu yang menjalankan ketika resisten ya seller, ketika support ya buyer. Kita lihat keadaan buyernya bagaimana ketika perintah support, ketika perintah resisten keadaan sellernya bagaimana, terus di area apa ketika ada rejeksi. Itu saja ya. Itu saja yang menjadi gaya trading saya. Saya nggak ada yang saya tutupin ya. Itu memang seperti itu gaya trading saya. Makanya saya selalu bilang sama teman-teman ya, ketika buka aplikasi yang kita lihat adalah sebuah trennya bagaimana ya. Terus poin yang kedua yang kita lihat support resistennya,
Poin yang ketiga yang kita lihat apa? Informasi harganya, baik di awal periode atau informasi candle sebelumnya, setidaknya dalam satu periode ya. Bisa dipahami ya teman-teman. Tren memang lagi sangat-sangat kuat ya untuk naik. Apakah di sini berhasil dibatalkan lagi? Tapi bukan berarti ketika sebuah perintah itu nggak bisa dibatalkan, tetap bisa dibatalkan ya. Kalau di sini tadi lahir candle merah menembus ini, ya udah kita jangan fokus kepada FTD dulu, kita analisa lagi ya. Paham ya teman-teman? Nah, ini ciri-ciri apa? Ciri-ciri rejeksi. Hati-hati teman-teman kalau sudah lahir seperti itu ya. Kalau ini sudah tertembus, ya udah kita jangan fokus apa? Jangan fokus follow the trend kembali. Kita lihat dukungannya di 5 menit itu bagaimana. Di 5 menitnya memang menjadi candle kekuatan buyer ya. Artinya satu candle ini mungkin merah, dia akan mendukung menjadikan support dan akan naik kembali ya. Bisa difahami ya teman-teman. Nah, seperti ini. Ini bukti rejeksi di area apa? Di area support ya. Di area support. Saya akan open posisi buy selama 2 menit di situ. Karena apa? Saya melihat ini loh, melihat ini. Ini rejeksi, ini support. Tidak bisa ditembus ya. Tapi kalau di sini dia menjadi candle hijau terus di sini merah, ya udah ini berarti apa? Area perdebatan harga. Di mana area perdebatan harga antara seller dan buyer saling menekan, ya, saling kuat. Nanti akan terlahir candle-candle yang tipis-tipis seperti ini ataupun doji. Ya sudah, jangan dianalisa lagi, kita tunggu, cari momen terbaik-terbaiknya lah pokoknya. Makanya saya selalu mengingatkan teman-teman, fokus saja, tren naik ya ikuti naik, tren turun ya ikuti turun. Jangan kok tren naik kita itu memaksakan untuk turun, itu berbahaya sekali ya. Nah seperti ini nih, di reject, ini resisten, di reject, artinya apa? Dia mau naik ditolak, mau turun pun ditolak. Tapi berdasarkan ini sama ini, tren lagi naik, itu bisa kita katakan bahwa buyer itu kuat lah. Nah seperti ini ya, ini udah jangan dianalisa, ini kan ciri-ciri reversal, jangan dianalisa ya. Ketika kita memaksakan untuk buy, takutnya di sini dia akan membentuk candle merah sampai di akhir periode, itu kan berbahaya sekali. Yang saya bilang tadi di 5 menitnya itu akan menghasilkan candle merah sebagai koreksinya ya. Paham ya teman-teman? Bisa dipahami ya. Jadi ketika kita menganalisa itu ya harus banyak poin ya, poinnya apa ya. Jangan kita menganalisa cuma dari satu sudut pandang, informasi harga ataupun candlestick terus kita open posisi. Kita harus perhatikan support resistennya, terus kita harus perhatikan trennya bagaimana. Ini ketika di sini sellernya lemah, maka buyer akan muncul ya. Nah, ya, sellernya sudah mulai lemah, buyer itu akan muncul. Saya akan open posisi buy di sini. Ketika turun, saya juga akan open posisi buy lagi. Ketika loss sampai 2 kali, ya sudah, kita stop untuk menjaga apa? Psikologis kita. Berbahaya kalau kita dipaksakan untuk trading itu berbahaya. Psikologis kita akan kena ya. Akan kena. Kenapa Bang open posisi buy di situ? Saya selalu bilang ya, candle itu identik dengan sumbu. Di 5 menit ini di akhir itu kemungkinan akan menjadi sebuah sumbu. Terus saya lihat di sini, ini adalah sebuah resisten, akan menjadi kemungkinan resist become support dia. Ya, menjadi resist become support dia. Makanya saya di sini open posisi buy. Ya. Tapi sayangnya dia bisa memakan daripada resisten ya. Kalau dia berhenti pas di area sini, itu kemungkinan besar dia akan mengalami kenaikan. Ya. Ketika ini loss, ya udah, nggak usah dianalisa lagi, stop. Untuk menjaga psikologis kita supaya nggak terganggu, ya.
Itu cara kita bertrading itu kan bukan hanya kita strategi-strategi yang kita pelajari ya, tapi psikologis, manajemen itu juga harus kita pelajari teman-teman ya. Jadi teman-teman itu ketika strategi sudah matang, teman-teman harus bisa bagaimana psikologis kita ya. Terus untuk mengatur psikologis apa yang harus kita terapkan, kesabaran juga penting ya. Kesabaran juga penting. Yang atas loss ya. Ya, begitu teman-teman ya. Jadi saya harap teman-teman bisa memahaminya lah. Perintah-perintah ini mutlak sifatnya ya teman-teman. Perintah-perintah itu mutlak sifatnya. Jadi teman-teman harus bisa perintah resisten yang menjalankan adalah candle merah, perintah support yang menjalankan adalah candle hijau. Tapi kita lihat bagaimana keadaan candle merahnya, bagaimana keadaan candle hijaunya ataupun buyer dan sellernya. Ya. Di sini dia masih akan naik. Saya ambil coba sampai 3 menit. Ini support, ini bukti rejeksinya. Di area apa? Di area support. Tapi di sini ada resisten, kemungkinan dia hanya naik sampai batas ini ya. Terus dia turun lagi. Kan kita tidak tahu namanya harga. Tapi ketika ini tertembus, ya udah berarti ini koreksi, ini tim pembatalan harga. Kan polanya seperti itu ya untuk FTT dan reversalnya ya. Ini momen apa? Momen FTT kalau dia itu sampai menembus ini. Momen FTT. Ya. Ini perintah, ini membatalkan sebuah perintah. Nah, seperti itu, membatalkan sebuah perintah. Ya, itu momen FTT downtrend ya. Jadi harus fokus seperti itu teman-teman ya. Harus fokus seperti itu. Berarti memang di 5 menit itu dia berakhir di sini. Ya. Dia akan menjadi apa? Akan menjadi downtrend kembali ya. Terus ini tertembus, apakah ini akan turun? Ya, belum tentu ya. Karena di sini ada area-area apa? Resist become support, dia berhenti pas di situ. Terus di sini ada support. Jadi berbahaya sekali kalau kita tidak bisa mengukurnya sampai level mana dia akan turun. Kan seperti itu ya. Sedangkan tren secara globalnya dia naikkan, ya. Paham ya? Jadi polanya itu seperti itu. Kita harus jeli dalam menganalisa dia berada di mana ketika ada rejeksi, bagaimana keadaan candle-candlenya, atau perlemahan, atau kekuatan, ya polanya seperti itu. Apalagi teman-teman ya yang memaksakan trading di hari Sabtu dan Minggu itu ya, itu teman-teman mungkin sudah paham lah ya. Sabtu dan Minggu itu marketnya itu luar biasa ya, luar biasa. Banyak teman-teman yang memang terjebak di hari Sabtu dan Minggu, bahkan ludes ya, bahkan ludes. Bayarnya sudah mulai lemah. Bisa dipahami ya teman-teman. Untuk menganalisa itu ya harus totalitas ya, harus totalitas. Jangan kita menganalisa cuma dari satu sudut pandang. Apalagi kita gaya tradingnya itu memakan semuanya, FTT reversal kita makan. Jadi harus totalitas. Kemana arah harga selanjutnya kita harus paham. Ya bukan menebak tapi menganalisa ya. Tuh bayarnya lemah tuh di area resisten tuh. Ada penolakan-penolakan di area resisten. Ya. Nggak kena. Tapi di sini dia akan naik lagi. Di sini akan menjadi candle hijau. Ya. Akan menjadi candle hijau. Walaupun nantinya dia turun pun ya kita nggak tahu kan, tapi di situ akan menjadi candle hijau. Kenapa bang? Karena ini support. Ya, ini support.
yang seperti saya katakan, support adalah perintahnya kenaikan, ya. Support adalah perintahnya kenaikan. Dia sudah berada di area resisten nih, berbahaya kalau kita mau open posisi buy lagi. Ya tunggu sampai dia menembus resisten, ya. Satu candle ini contohnya menembus resistennya, berarti kita fokus lagi kepada apa? Follow the trend kembali, ya. Paham ya teman-teman? Oke, jadi begitu saja teman-teman ya. Jadi saya dominan menganalisa itu dari sebuah perintah terlebih dahulu. Seperti yang saya katakan bahwa perintah itu sifatnya mutlak, ya. Tapi jangan mengabaikan candle-candle ciri-ciri reversal ataupun ciri-ciri FTT. Ketika tren naik ya kita aja fokus untuk kenaikan. Itu saja teman-teman ya. Jadi trading untuk kali ini, maksudnya materi-materi untuk kali ini ya tentang sebuah analisa dari perintah ya, dari sebuah perintah. Perintahnya apa? Support resisten. Yang membentuk pola harga sampai bisa naik ke level sini kan dari sini dimulainya. Ini perintah yang menjalankan buyer kuat. Di area resisten dia membutuhkan, ketika dia ingin naik membutuhkan sebuah perintah lagi, sebuah dukungan lagi. Diteruskan kenaikan. Semakin kenaikan buyernya semakin lemah. Sellernya akan muncul. Ini perintah yang menjalankan seller. Seller itu mempunyai kekuatan ya, mempunyai kekuatan. Tapi dengan keadaan seller yang memang ada rejeksi seperti ini menandakan bahwa dia tidak akan lama untuk turun. Tinggal kita tunggu apa? Tunggu di area support-supportnya, ya. Seperti itu. Nah, seperti ini ya, buyer-buyernya ini tidak akan lama dia naik. Kita tunggu di area resisten, ya. Ada rejeksi di atas baru kita ambil sell, ya. Tapi di 5 menit juga kita harus perhatikan. Oke, itu saja untuk video kali ini ya. Semoga bermanfaat untuk para teman-teman semuanya, khususnya pemula ya, dan khususnya juga untuk diri saya pribadi. Jika ada kurang dan salahnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit.